Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Vega Purwayoga. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan transformasi dua dimensi, lanjutan dari transformasi yang kemarin di pertemuan 5. Yang kita bahas yaitu pertama sistem koordinat homogen. Jadi sistem koordinat homogen untuk dua dimensi dari berbagai bentuk matriks penyajian. Ya dari kemarin gitu kan sebenarnya ada rotasi, terus juga rotasi, translasi, dan scaling ya. Jadi ada tiga transformasi yang dibahas kemarin. Hanya terlihat gitu kan bahwa hanya transformasi translasi yang belum bisa dinyatakan matriks penyajiannya. Kenapa? Dalam operasi translasi atau transformasi bagian translasi itu diperlukan operasi perkalian dan penjumlahan. Sedangkan pada jenis transformasi yang lain cukup diperlukan operasi perkalian matriks saja. Terbukti bahwa ada proses kemarin ada operasi penjumlahan ya. Sedangkan untuk scaling dan rotasi tidak perlu gitu kan. Tinggal mungkin posisi scaling faktornya di mana dikalikan dengan titik-titik yang ada. Begitu juga dengan rotasi gitu kan. Dengan metrik penyajian seperti cos, theta, terus min sin, terus bawahnya sin, terus cos lagi gitu, cos theta gitu, seperti itu. Nah itu baru dikalikan dengan titik-titiknya seperti itu. Sehingga memerlukan solusi lain itu agar sama menyamakan translasi itu sama dengan operasi-operasi lain, maka kita samakan. Sistem koordinat homogen adalah sistem koordinat yang punya satu dimensi lebih tinggi dari sistem koordinat yang ditinjau. Jadi ada penambahan koordinat nantinya. Contoh koordinat homogen dari dua dimensi adalah sistem koordinat tiga dimensi dengan cara menentukan salah satu sumbunya dengan suatu konstanta. Nanti sumbunya ditambahkan, yaitu yang bawah ditambahkan dengan konstanta atau diganti dengan konstanta. Nah ini ketika menggunakan sistem koordinat homogen inilah yang menjadi namahannya atau ini ya konstanta. Jadi ada perbedaan dengan translasi yang sebelumnya gitu. Nah ini di sini dibuktikan bahwa hanya perlu perkalian saja. Gitu. Translasi vektornya disimpan dalam tempat ini gitu ya, 1, 3 berarti ya. Baris ke-1 kolom ke-3 gitu kan. Sedangkan TY-nya baris kedua kolom ke-3 seperti itu. Dikalikan dengan XY dan 1 seperti itu. Nah, ini untuk scaling jadi penempatannya di 1, 1 untuk scaling faktor, di 2, 2 untuk scaling faktor Y ya. Ini yang X itu 1, 1. Dan ada konstanta di sini di 3, 3. Nah ini sama gitu kan, penambahan konstanta dan koordinatnya x y-nya setiap titik. Objeknya atau titik-titiknya. Oke, ini untuk rotasi ya, seperti tadi cos theta, ini min sin theta, dan cos theta. Nah, ini sistem koordinat homogen, jadi menyamakan semua transformasi ke dalam bentuk matriks penyajian seperti itu. Sebagaimana contoh, misalnya tentukan posisi dari segitiga ABC yang dibentuk oleh titik-titik berikut gitu kan. A 10,2, B 10,8, C 3,D. Jika dilakukan transformasi berikut, translasi ke arah sumbu X itu sama dengan 4, ke arah sumbu Y itu min 2,
Terus scalingnya, scaling dengan skala ke arah sumbu X itu 2, ke arah sumbu Y min 2. Terus dirotasi atau diputar 90 derajat berlawanan jarum jam. Kalau berlawanan berarti ini tetanya positif. Seperti itu. Nah, ini untuk translasi. Jadi posisi ini adalah vektor ya. Empat dan min 2. Ini. Dapatnya dari situ. Terus dikalikan dengan titiknya, ini untuk A, ini untuk B, untuk C. Biasa perkaliannya. Yang baris pertama dengan kolom pertama ini untuk menghasilkan yang 14 ini. Terus ini baris kedua, misalnya untuk dengan kolom pertama menghasilkan yang ini, seperti itu. Silahkan dicoba-coba. Ini metrik penyajiannya seperti ini. Ini metrik penyajian. Oke. Ini untuk scalingnya. Ini scaling faktor. Ini SX ya. Gitu. Titiknya sama ini. A, B, C. Perkaliannya sama dengan tadi di translation seperti itu. Ini untuk rotasi. Karena apa tadi positif ya, diputar 90 derajat positif berlawan arah jarum jam ini semua ini positif. Positif salah. Positif ya. Positif karena berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, seperti itu. Ini sama A, B, C gitu. Nah, setelah sistem koordinat homogen, kita bisa menggabungkan ya, sebenarnya menggabungkan semua operasi gitu kan dalam satu jalan gitu atau perhitungan. Jadi tadi kan dipisah-pisah, translasi dulu, terus dirotasi dulu, lalu di translasi, rotasi, baru scaling gitu kan, itu dipisah-pisah misalnya. Kalau misalnya komposisi metrik transformasi ini digabungkan seperti ini. Tentukan posisi dari segitiga ABC yang dibentuk oleh titik-titik A5, A55, B 10,5, dan C 8,10 jika dilakukan transformasi berikut. Translasi ke arah sumbu X sama dengan 6, ke arah sumbu Y sama dengan 6. Dilanjutkan scaling dengan skala ke arah sumbu X itu 3, ke arah sumbu Y itu 3 juga gitu, terhadap titik pusatnya 0,0 gitu kan, dan diakhiri dengan rotasi 90 derajat seperti itu. Dengan menggunakan metrik penyajian, kita bisa menyusun transformasi secara berurutan. Ini ya, yang bisa disebut sebagai komposisi metrik transformasi. Jadi
tadi ya, beberapa cara transformasi atau 3 jalan untuk translasi, rotasi, dan scaling itu bisa dilakukan secara berurutan, digabungkan dengan matriks transformasi, yaitu dengan cara menghitung perkalian matriks penyajian secara berurutan. Nah, di sini ternyata untuk melakukan hal tersebut urutannya adalah di scaling dulu, dirotasi dulu, ditransaksi dulu, baru dikalikan dengan koordinatnya, objeknya, SRT gitu. SRT. Proses dilakukan terhadap operasi transaksi terlebih dahulu, kemudian dirotasi dan dilanjutkan dalam skala sehingga menjadi gimana? Nah, seperti ini. Jadi ini adalah scaling. Nah, ini scalingnya. Ini scaling faktornya. Ini rotasinya, ini metrik penyajian scaling, metrik penyajian rotasi, metrik penyajian translasi, baru dikalikan dengan ini. Ini kali ini dulu, hasilnya dikali dengan ini, hasilnya dikali dengan mana? Ini. Dan ini adalah hasilnya. Seperti itu. Kenapa satunya nggak ditambahkan? Karena ada 2 koordinat dimensi, ini adalah pembantu saja. Menambahkan konstanta, tapi koordinatnya hanya X dan Y, jadi yang ditampilkan hanya ini aja. Min 33,33, min 33,48, min 48,42. Ini hasil dari komposisi, Oke. Itu ya untuk komposisi matriks transform. Jadi kita bisa ngomongin operasi-operasi transformasi, tapi urutannya scaling dulu, rotasi, dan translasi. Karena ketika dirubah posisinya, misalnya transaksi dulu, baru scaling, baru rotasi, itu akan menghasilkan hasil yang berbeda seperti itu. Kenapa urutannya menjadi SRT gitu. Jadi scaling, rotasi, dan translasi baru dikalikan dengan koordinat objeknya. Itu kenapa nggak rotasi dulu gitu kan? Itu jadi pertanyaan. Kita coba nanti tanya ke AI seperti itu. Nah, di sini ada namanya selanjutnya itu ada transformasi pada titik tetap gitu. Gambar 1, sebuah objek diputar sebesar 0 derajat theta derajat berlawanan jarum jam terhadap titik tetap tertentu, misalnya titik hitam pada gambar, sehingga kita menginginkan hasilnya seperti pada gambar 2. Nah, ini ya. Ini gambar 1. Jadi ini titik tetapnya, misalnya di sini. Sebelah mana ya? Ini di mana nih? Penempatan titiknya. Di sini harusnya. Tapi ini kurang atas gambarnya, harusnya mungkin di sini nih. Yang garis ini itu. Koreksi ya. Jadi kita ingin mentransformasi atau merotasi suatu objek berdasarkan titik tetap. Jadi ingin memutar yang mana sih? Jadi yang titik tetapnya yang mana? Misalnya kita tentukan titik tetapnya yang ini. Jadi kita putar ke berlawanan arah jam sebanyak 90 derajat. Nah, ini hasilnya seperti ini. Gitu.
Nah, ini contoh transformasi rotasi pada titik tetap. Cara transformasinya sebagaimana pada gambar 2. Pertama, objek ditranslasikan ke titik pusat 00 dulu. Jadi si objek itu yang awalnya di berapa mungkin lah, ini kan tidak di 00 posisinya ini. Harapannya itu nanti titik ini yaitu harus di 00 dulu gitu. Dengan cara apa? Jadi misalnya ininya misalnya berapa ini ya? 2, ini 2, ini 5 ya. Cara nyetingnya dia ke 00 adalah dengan cara X-nya jadi min 2 dikurangi 2 ya, dikurangi 2 dan Y-nya menjadi min 5. Ini aturannya. Jadi T sama T dalam kurung min X dan min Y. Jadi min X, min Y. Settingnya seperti itu. Hasilnya dirotasikan berlawanan jarum jam yang ditunjukkan oleh proses 2. Gitu. Nanti mungkin gambarnya beda. Jadi ketika udah sampai di titik 0 ya 0,0 maka baru dirotasikan. Selanjutnya ditranslasikan lagi ke titik tetap semula yang ditunjukkan oleh proses 3 ke proses 4. Nah ini. Secara matematika proses ini tulis sebagaimana berikut. Jadi translasi, rotasi, terus translasi dari yang tadi min X, Y-nya ini. Ketika dirubah ini hasilnya akan berbeda. Susunannya sudah pakem ya. Ini ya. Nah, jadi tadi misalnya di sini itu 2, koordinatnya 2,5, maka ini untuk T ya. Maka yang untuk tahapan pertama ke tahapan kedua yaitu T min 2 jadi nih, min 5 gitu. Nah, ini baru dirotasikan. Nah, setelah sudah dirotasi ya, ini tahap 3, baru ditranslasikan ke titik yang tadi, berarti titik yang ini. Titik 2,5. Kan ini, tapi yang ini yang simpan di sini 2,5 sampai gitu. Nah ini sebuah segmen garis AB di mana A-nya itu 5,0 dan B-nya 10,0. Ini ya. Dirotasikan 90 terhadap titik A. Terhadap berarti kan yang tetap itu ini. Bagaimana proses ini dilakukan? Nah, harapannya kan seperti ini. Jadi 5-nya yang tetap. Nah, hasilnya B-nya yang 5. Tinggi B-nya seperti ini. Ini kan ukurannya 5, jadi ketika diberdirikan juga ini sampai 5. Selisihnya kan 5 ya, 10 kali 5. Jaraknya 5. Nah, urutannya seperti ini. Jadi tadi itu sebentar ini kenapa sini? Oh bukan ya. Emang ini kompas. Nah ini contoh. Oh ini ya, ini contoh ketika di mana ini akan dirotasikan. Sorry, ini contoh yang salah. Hasilnya ketika misalnya awalnya seperti ini ya, terus ini saya punya garis merah aja, A ini B, ini berapa, ini 5, ini 10 gitu. Gambar yang jadinya gimana gitu. Kalau hasil metriknya seperti ini, atau kalau misalnya langsung dirotasikan ya, ini akan ini
sorry, ini garisnya seperti ini. Ini B ya. Ini A, ini berapa? Ini A-nya 5, sorry. 05 ya. A-nya 05, berarti ini 5. B-nya sini ya, A-nya 05, ini A. Ini B-nya 010. Nah, ini 0, ini 10. Nah, gambarnya seperti ini. Padahal harapannya si gambar itu seperti apa ya? Seperti ini gitu. Ini 5 gitu. Nah, harapannya kayak gini. Ini ya, ini B. Nah, ini. Sorry, ini 5 ya. Ini B. Nah, ini yang harapannya seperti ini. Tapi berdasarkan ketika langsung dirotasi, nah ini yang dihasilkan gitu. Jadi ini bukan tidak jadi transformasi pada titik tetap. Nah, nih seperti itu. Sama garis tersebut hingga titik A berada pada titik asal 0,0. B rotasikan berada terhadap titik asal dan terakhir transmisikan titik A sehingga. Nah, ini cara yang tadi dijelaskan sebelum contoh yang salah. Nah, seperti apa hasilnya yang harusnya, yaitu kita apa dulu ya. Jadi pertama seperti ini dulu. Jadi translasi dulu. Jadi sebenarnya bentar. Yang dicoba itu adalah proses translasi dulu yang disetting dulu ya. Sebenarnya tadi kan caranya mengembalikan dulu ke titik 0,0 ya. Terus baru dirotasikan, baru ditranslasikan gitu. Nah, ini formulanya, susunan sudah pakem ya. Tapi secara logika memang seperti ini. Cuma formulanya itu yang perlu dikerjakan adalah seperti ini gitu. Jadi beda dengan apa logika yang dikerjakan. Harusnya kan kalau misalnya lihat dari sini dari tadi gitu kan, harusnya yang ini dulu gitu. Jadi yang ini dulu baru terus apalagi setelah dikembalikan ke 0 ke titik 0 0,0, ini kan proses kembalian 0,0. Jadi yang harusnya awalnya kan mana sih soalnya itu? Mana ya? Nah, ini ya. Ini bukan. Itu kan bukannya komposisi transformasi. Misal, nah ini soalnya ya 5,0. Berarti kan agar titik tetapnya agar A50 itu kembali ke si A ini kembali ke 0,0, maka X-nya itu kan harusnya min 5, itu di setting min 5. Kalau ini jadi negatif 0 nggak bisa, jadi maka ini masih 0 aja. Sorry, ininya untuk Y-nya gitu. Kita coba di setting di sini. Harusnya yang ini gitu kan. Ini adalah proses dia agar mendekati atau menyentuh P ya, pusatnya 0,0 gitu. Jadi awalnya 5. Nah, ini jadi min 5 gitu. Tapi susunannya harus dari mana? TXY dulu gitu, baru dikalikan dengan rotasi ya, baru dikalikan dengan T min X min Y. Nah, ini susunannya malah ini harusnya ya. Tapi dalam logikanya kan ini dulu gitu kan. Terus dirotasi baru ditranslasikan ke titik ke titik asalnya gitu kan, baru dikalikan dengan koordinat dari objeknya itu AB-nya ini seperti itu. Tapi ini udah pakem
Ini 1, ini adalah TXY, ini rotasi, ini T min X min Y itu. Dengan 0 nggak usah pakai min 0 gitu, nggak ada min 0. Lalu dikalikan dengan AB ya, seperti itu. Yang benar seperti ini. Ini proses panjang sehingga menghasilkan 5055. Jadi gimana kalau digambarkan? Untuk A-nya itu X-nya 5 ya, ini A seperti ini. Sorry, ini 5 gitu. Ini 50 ya. 50, yang B itu 55. Ini 5, misalnya ini 5, ini 5. Nah, ini B-nya. Nah, sebenarnya jadinya seperti ini. Ini sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti itu. Nah, itu ya mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.